Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Fatimah Zulfa dari Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konteks umum dari integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, dan menjelaskan salah satu kasus tentang pelanggaran HAM atau isu SARA dan terorisme yang menyebabkan kemungkinan terpecah belahnya bangsa Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana makna dari integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan yang menyatukan unsur-unsur yang awalnya terpisah-pisah. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya yaitu national integration. Integration sendiri memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti tersebut dan etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi ini berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Dan nasional itu keseluruhan yang ada di Indonesia. Dan sifatnya kebangsaan baik keragaman agama, budaya, etnik, suku, dan ras. Integrasi dapat terjadi pada suatu kelompok masyarakat apabila masyarakat tersebut dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Konteks dari integrasi nasional itu, meskipun kita memiliki budaya yang berbeda, agama dan daerah asal kita yang berbeda, dan berbicara keseharian dengan bahasa yang berbeda, kita mengakui bahwa kenyataannya kita semua adalah satu kesatuan. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat, adil dan makmur, serta dapat menyejahterakan masyarakat. Setelah mengetahui makna dari integrasi nasional dan juga konteks umumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya integrasi nasional. Negara yang merdeka berarti ketika pemerintahannya dari negara tersebut dapat menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku, dan ras, dan etnik yang terbesar di setiap wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadikan pembangunan integrasi nasional semakin penting. Ketika integrasi nasional tercipta di antara masyarakat Indonesia, maka perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini tidak menjadi penghalang dalam penyatuan masyarakat Indonesia. Karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan, serta lainnya dapat menimbulkan potensi konflik di Indonesia. Terlebih lagi, apabila perbedaan tersebut tidak dikelola dan disikapi dengan cara yang tepat. Negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya, maka akan sulit untuk mewujudkan kemajuan sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Karena ketika masyarakat mengalami sebuah pertentangan atau konflik, maka akibatnya akan menimbulkan kerugian baik berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana publik maupun kerugian mental yang dialami oleh masing-masing individu seperti munculnya perasaan khawatir, cemas, ketakutan, dan lainnya. Maka dari itu integrasi nasional sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan aman bagi setiap masyarakat. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan juga untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu contoh dari konflik yang dapat mempercah belahkan kesatuan di antara masyarakat Indonesia, yaitu isu kesukuan. Suku Jawa menjadi suku terbesar yang ada di Indonesia berdasarkan penyataan BPS. Dalam sejarah presiden di Indonesia, umumnya presiden-presiden adalah orang Jawa. Hanya satu saja dari luar Jawa yaitu Pak Habibie. Itu pun ibunya berasal dari Jawa. Pada masa pemerintahan Pak Soeharto terjadi Jawanisasi di segala bidang, mulai daripada aspek politik, teknologi, industri,
transportasi, dan olahraga semua dipusatkan di Jawa. Hal ini berdampak kepada ancaman disintegrasi. Misalnya beberapa wilayah luar Jawa ingin merdeka dari Indonesia. Dominasi politik suku Jawa di Indonesia menyebabkan terjadinya beberapa konflik di mana beberapa wilayah Indonesia ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini membuat masyarakat yang bukan berasal dari daerah Jawa menjadi tersisihkan akibat dari kebijakan yang tidak adil. Seolah-olah orang yang bukan berasal dari Jawa tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan posisi penting di pemerintahan atau di berbagai bidang. Karena rata-rata yang mengisi posisi penting itu berasal dari suku Jawa. Permasalahan tersebut merupakan disintegrasi yang sangat mengancam keberagaman yang dimiliki Indonesia. Seharusnya siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk menyejahterakan hidup mereka, walaupun berasal dari selain suku Jawa. Adanya integrasi nasional ini sebagai upaya untuk mencegah hal seperti tadi terjadi lagi. Permasalahan perbedaan suku yang dapat menimbulkan konflik. Dibutuhkan kesadaran bersama dalam mewujudkan konsep dan memahami pentingnya integritas nasional agar menciptakan lingkungan masyarakat yang tentram dan aman walaupun dalam perbedaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.